Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja bukan? Semoga selalu semangat dan ceria. Perkenalkan, nama kakak Lela Maksuna, NIM 182180008, kelas 6A, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini kita akan belajar tentang kelas 4, tema 8, subtema 2, pembelajaran ketiga, yaitu keunikan di daerah tempat tinggal. Di tempat tinggal kalian pastinya banyak bermacam-macam pekerjaan sesuai dengan lingkungan tempat tinggal kalian. Di sini kakak punya cerita. Hari itu Dayu dan teman-teman berdiskusi mengenai berbagai pekerjaan sesuai dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Mereka juga berdiskusi mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dayu bercerita bahwa dia dan ayahnya pernah berbincang dengan seorang bapak yang bekerja sebagai seorang badut. Bapak itu bernama Pak Andi. Pak Andi bekerja di suatu mal pada pukul 3 sampai pukul 10. Pagi hari, Pak Andi menjadi badut di sebuah wisata taman bermain yang terletak tidak jauh dari mal. Sampai akhirnya pembicaraan Dayu dan ayah Dayu dan juga Pak Andi berlanjut dengan bertukar alamat. Ternyata tempat tinggal mereka tidak jauh dari mal yang Dayu kunjungi. Nah, dari cerita tadi terdapat kegiatan ekonomi. Coba kalian tahu tidak apa yang dimaksud dengan produksi, distribusi, distributor, konsumsi, dan juga konsumen? Nah, kalau kalian tidak tahu, kakak akan kasih tahu ya. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, sedangkan produsen adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa. Distributor adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut didistribusikan dan diproduksi oleh konsumen. Distributor adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa, sedangkan konsumen adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Nah, selanjutnya di tempat kalian pasti banyak sekali keberagaman karakteristik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, daerah tempat tinggal penduduk Yogyakarta beragam. Ada daerah daratan tinggi, daratan rendah, pesisir, kota, dan desa. Di Yogyakarta juga dijumpai banyak sekali sungai, di antaranya Sungai Opak, Jogde, Kuning, Sungai Progo, dan Sungai Gajah Wong. Ada cerita legenda di antara sungai yang tadi saya sebutkan. Sungai itu yaitu Sungai Gajah Wong. Penduduk Yogyakarta menyebutnya sungai itu dengan kali. Kali Gajah Wong adalah kali yang terletak di tengah-tengah kota kecamatan Kota Gede. Panjang kali tidak lebih dari 20 km. Pada abad ke-17, kali ini merupakan kali kecil. Masyarakat di situ menyebutnya dengan sebuah kalen yang artinya yaitu adalah kali. Dan airnya pun hanya mengalir dan airnya hanya gemercik. Secara menyikapi keberagaman karakteristik itu juga ada karakteristik di sekolah, yaitu dengan cara menghargai teman yang berbeda fisik, berbeda agama, asal, dan daerah. Kita harus tetap menjalin persahabatan dengan semua teman-teman tanpa membeda-bedakan baik fisik, agama, maupun asal daerah. Selanjutnya kita akan belajar tentang cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi adalah cerita rekaan dan bukan berdasarkan fakta atau kejadian nyata. Contoh cerita fiksi yaitu adalah Kali Gajah Wong. Hari itu kisah Pawira bersiung riang seperti biasanya.
Ia akan memandikan gajah milik junjungannya Sultan Agung Kerajaan Mataram. Dengan senang hati, Kisapawira menuntun gajah tersebut yang dinamai Kiai Dwi Pangga itu. Mereka berjalan ke sungai dan yang terletak di daerah kerajaan, dan memulailah ia memandikan gajah yang berasal dari negeri Siam itu. Nah, sekarang kau sudah bersih, bulumu sudah mengkilat. Ayo sekarang kita kembali ke kandang, kata Kisapawira kepada Kiai Dwi Pangga. Kisapawira memang diperlakukan seperti anak sendiri. Tak heran jika Kiai Dwi Pangga patuh kepadanya. Pada suatu hari Kisapawira tidak bisa memandikan Kiai Dwi Pangga. Ada bisul besar terletak di ketiaknya. Rasanya ngilu. Badannya juga demam karena bisul itu. Ia meminta tolong kepada adik iparnya, Ki Kertipejok, untuk menggantikan memandikannya di sungai. "Kertil, tolong aku ya, aku benar-benar tidak bisa bekerja hari ini," kata Kisapawira. "Tenang Kang, aku pasti akan membantumu. Tapi tolong beritahu bagaimana caranya agar gajah itu nurut kepadaku. Aku takut jika nanti ia malah marah dan menyerangku," jawab Ki Kertipejok. Ki Kertipejok menuntun Kiai Dwi Pangga ke hilir sungai. Di situ airnya tanpa jernih dan airnya juga cukup deras. "Nah, di sini sepertinya akan cukup asik. Ayo sana masuk dan berendamlah. Aku akan menggosok punggungmu dengan daun kelapa ini," kata Ki Kertipejok sambil memukul pantat Dwi Pangga. Sambil memandikan Kiai Dwi Pangga, Ki Kertipejok berpikir, "Sebaiknya aku beritahu Kakang untuk memandikan gajah di sini. Di sini airnya lebih dalam, airnya juga cukup deras. Aneh, kok selama ini Kanjeng Sultan tak tahu keberadaan sungai di sini." Saat ia sibuk berbicara sendiri, tiba-tiba dari arah hulu datanglah banjir bandang. Banjir itu datang dengan sangat cepat. Ki Kertipejok dan Kiai Dwi Pangga bahkan tak menyadarinya. Dalam sekejap mereka terbawa arus. "Tolong, tolong!" teriak Ki Kertipejok. Tapi tak ada satupun yang mendengar. Sungguh menyedihkan nasib Ki Kertipejok dan Kiai Dwi Pangga. Mereka terseret arus dan hilang di Laut Selatan. Mereka binasa dalam kebinasaan banjir bandang itu. Ki Kertipejok tidak tahu bahwa Sultan melarang mandi di situ karena di situ dapat datang banjir sewaktu-waktu. Kisapawira berduka. Ia sangat sedih karena kehilangan adik ipar dan gajah kesayangannya. Untuk mengenang tersebut, Sultan Agung menamainya dengan Sungai Kali Gajah Wong. Kali berarti sungai, Gajah Wong berarti gajah dan orang. Kali Gede Wong ini terletak di sebuah timur kota gede Yogyakarta. Nah, itu cerita Kali Gajah Wong. Sekarang kita akan membahas tentang, coba sebutkan dari cerita Gajah Wong tadi siapa aja tokohnya. Nah, tokohnya itu Kisapawira, Kiai Dwi Pangga, Ki Kertipejok, dan Sultan Agung. Lalu dari tokoh yang diceritakan tersebut merupakan tokoh protagonis, yaitu Kisapawira, Kiai Dwi Pangga, Ki Kertipejok, dan Sultan Agung. Semua tokoh tersebut tidak menunjukkan sikap jahat. Jadi dalam sikap dari cerita tersebut semuanya tidak ada yang antagonis. Nah, itu saja yang bisa dapat kakak sampaikan. Senang sekali kan pelajaran kali ini. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.